Bahkan Kosuke juga membuat wasiat kalau dia meninggal, seluruh hartanya akan diwariskan ke anjing kesayangannya. Makanya waktu dia cerai sama istri keduanya di tahun 2015, Kosuke dan istri keduanya rebutan hak asuh anjing di pengadilan. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya dan terima kasih sudah mengklik video ini. Seperti biasa, hari ini saya kembali lagi untuk membahas tentang kasus kriminal yang menimpa seorang pengusaha yang sangat kaya raya di Jepang. Diceritakan bahwa pengusaha ini memiliki kekayaan ratusan miliar rupiah dan gemar menghambur-hamburkan uang untuk dibagikan ke wanita-wanita yang sedang dikencaninya. Karena pria ini sama sekali nggak punya anak, maka dia mengadopsi seekor anjing yang diperlakukan seperti anaknya sendiri. Bahkan dia mewasiatkan untuk mewariskan seluruh harta kekayaannya pada anjing peliharaannya kalau nantinya dia meninggal. Tapi ternyata pada suatu hari anjing kesayangannya ditemukan mati dan beberapa hari kemudian si pria ini juga meninggal dunia. Dan cara meninggal si pria kaya dan anjingnya ini sama, yaitu sama-sama diracun. Gimanakah kisah selengkapnya, apa yang terjadi pada korban dan anjingnya? Dan siapakah pelakunya? Untuk itu jangan kemana-mana karena kita akan membahas kasus mengerikan kematian seorang pengusaha kaya raya yang masih misterius. Hari ini kita akan kembali ke Jepang untuk menelusuri kisah tragis yang dialami seorang pria bernama Kosuke Nozaki. Pria ini dilahirkan pada tahun 1941 di kota Tanabe, Prefektur Wakayama, Jepang. Sejak kecil, Kosuke dikenal sebagai anak yang paling nakal di antara semua saudara-saudaranya. Dia sering bertengkar dengan kakak dan adiknya, dia juga suka bertengkar dengan anak-anak lain di lingkungan, dan dia dikenal sebagai siswa yang suka mengganggu teman-temannya di sekolah. Kosuke adalah anak ketiga dari 7 bersaudara yang lahir dari keluarga yang kurang mampu. Kondisi perekonomian keluarganya tak menentu, sehingga membuatnya tak bisa melanjutkan sekolahnya. Saat itu Kosuke harus berhenti sekolah dan hanya mampu menamatkan sekolahnya sampai SMP aja, karena keluarganya sangat kekurangan biaya untuk menyekolahkan 7 anak mereka. Sehingga Kosuke langsung bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Nah, alasan lain kenapa Kosuke juga berhenti sekolah, soalnya dia nggak suka pergi ke sekolah dan menganggap kalau sekolah itu cuma buang-buang waktu aja. Maka dari itulah dia lebih memilih untuk bekerja sejak usia muda. Bahkan Kosuke dan saudara-saudaranya juga sering terlibat dalam usaha orang tua mereka. Sebab ayah dan ibunya menjalankan bisnis minuman keras kecil-kecilan dari rumah mereka sebagai penghasilan utama mereka untuk menghidupi ke-7 anak mereka. Dikabarkan bahwa kebanyakan produk-produk jualan orang tuanya banyak yang laku karena Kosuke ahli dalam menawarkan minuman mereka ke para pelanggannya. Jadi, walaupun Kosuke nakal, tapi seenggaknya adalah yang dibanggakan dari anak bandel ini kan. Karena Kosuke memang sudah lama terjun ke dunia bisnis, maka dia mulai membangun bisnisnya sendiri setelah keluar dari sekolah yang dimulai dari usaha kecil-kecilan. Kosuke pernah berjualan besi tua dan barang bekas, dia juga pernah jualan kondom, seks toy, dan produk kesehatan. Bahkan dia juga menjual barang sehari-hari yang dia beli di pasar. Beberapa usaha itu memaksa Kosuke untuk memutar otak bagaimana caranya supaya barang-barangnya ini laku. Hal itu dia lakukan karena dia punya ambisi yang besar untuk menjadi orang yang sangat kaya saat dewasa. Nah, setelah Kosuke menjalankan beberapa bisnis jualannya tadi, dia berhasil mengumpulkan sejumlah uang untuk memulai bisnis yang lebih besar. Ditambah lagi sejak ayahnya meninggal dan disusul juga dengan ibunya, Kosuke rupanya dipercaya oleh mendiang orang tuanya untuk mewarisi semua aset keluarga. Hal inilah yang makin membuat Kosuke semakin sering bertengkar dengan kakak dan adik-adiknya, guys. Mereka semua kayak nggak rela aja gitu kalau Kosuke diberikan wasiat untuk mengurus rumah dan toko minuman mereka. Tapi balik lagi, karena Kosuke yang lebih pandai menjalankan bisnis dan meningkatkan penjualan waktu orang tuanya masih hidup, itulah sebabnya ayah dan ibunya mempercayakan Kosuke untuk meneruskan usaha keluarga. Dari modal yang terkumpul dan juga keuntungan dari usaha warisan orang tuanya, Kosuke mulai mendirikan beberapa usaha yang lebih besar. Selain mengembangkan bisnis penjualan minuman keras orang tuanya, dia juga menjalani bisnis properti dan juga usaha pinjaman uang berbunga. Karena pada masa itu Perang Dunia Kedua baru selesai dan Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi
yang baik, maka banyak orang-orang Jepang yang mulai meminjam uang dari bank untuk meningkatkan usaha dan taraf hidup mereka juga kan. Tapi saat itu pengajuan pinjaman ke bank masih sangat sulit guys. Jadi kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Kosuke untuk meminjamkan uang pada kerabat, tetangga, teman-teman, dan warga sekitar dengan bunga yang besar. Nah, dari usaha pinjaman uang inilah pelan-pelan kekayaannya semakin bertambah bahkan sejak usianya Kosuke baru 20 tahunan. Meskipun Kosuke bisa jadi contoh karena kerja kerasnya, rupanya Kosuke juga mulai menunjukkan sisi negatifnya. Semakin dia kaya, semakin dia menunjukkan perilaku genitnya ke semua wanita. Dia sering mengunjungi klub malam untuk menggoda semua wanita di sana, bahkan dia juga mengajak banyak wanita untuk berkencan atau menghabiskan malam, lalu membayar mereka dengan jumlah uang yang sangat besar. Sebenarnya Kosuke sudah pernah menikah sebanyak 2 kali di tahun 1970 saat usianya masih 29 tahun, dan di tahun 2005 saat usianya sudah 64 tahun. Tapi 2 pernikahan sebelumnya selalu gagal dan berujung perceraian. Bahkan Kosuke juga tidak dikaruniai seorang anak pun. Sehingga Kosuke mengadopsi seekor anjing yang diberi nama Eve sejak dia masih menikah dengan istri keduanya. Dan Eve bahkan diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Bahkan Kosuke juga membuat wasiat kalau dia meninggal, seluruh hartanya akan diwariskan ke anjing kesayangannya. Makanya waktu dia cerai sama istri keduanya di tahun 2015, Kosuke dan istri keduanya rebutan hak asuh anjing di pengadilan. Ini agak lucu sih, tapi kenyataannya memang begitu. Ya gimana nggak direbutin kan? Istrinya tahu kalau si anjing kesayangannya bakal jadi pewaris tunggal harta kekayaan. Tapi akhirnya Kosuke tetap memenangkan sengketa itu, dan setelah bercerai dari istri keduanya, Kosuke tetap menjalani kehidupannya yang glamor dan penuh petualangan. Dengan kekayaan yang sangat melimpah, dia bebas menghambur-hamburkan uang untuk membayar wanita-wanita di luar sana yang mau memenuhi hasrat seksualnya. Kosuke juga pernah mengeluarkan sebuah buku biografi di tahun 2016 yang berjudul Don Juan of Kishu, The Man Who Spent 3 Billion Yen on Women, yang menarik banyak perhatian masyarakat Jepang, terutama laki-laki hidung belang. Alasan kenapa Kosuke memberi judul bukunya Don Juan of Kishu, soalnya Kosuke ingin publik tahu kalau dia adalah pria kaya raya yang pintar menaklukkan semua wanita. Jadi nama Don Juan sendiri adalah tokoh legenda dalam sastra Spanyol di abad ke-17, yang mana Don Juan digambarkan sebagai bangsawan muda kaya raya yang terkenal karena mampu merayu, menggoda, dan menipu banyak wanita. Dalam istilah modern, Don Juan diartikan sebagai seorang playboy yang sangat pandai merayu wanita dan suka bergonta-ganti pasangan. Nah, dalam buku itu, Kosuke menceritakan alasan kenapa dia pengen jadi orang kaya. Ya, supaya dia bisa berkencan dengan semua wanita yang disukainya dan mencicipi tubuh mereka, guys. Soalnya Kosuke mengaku kalau dia ini hypersex kan. Jadi dia rela mengeluarkan uang sebanyak apapun untuk bisa menarik perhatian wanita cantik yang diinginkannya demi memuaskan nafsu birahinya. Dalam bukunya, Kosuke memberi tips gimana caranya menarik perhatian wanita, gimana caranya memperlakukan wanita dan merayu wanita, bahkan cara atau posisi yang paling pas diranjang saat berhubungan badan. Kosuke juga mengklaim dalam bukunya kalau dia mengeluarkan uang minimal 400.000 yen atau sekitar 50 juta rupiah untuk satu wanita. Bahkan sesuai dengan judul bukunya tadi, dia mengklaim sudah menghabiskan uang sekitar 3 miliar yen atau sekitar 378 miliar rupiah untuk berkencan dengan 4.000 wanita sepanjang hidupnya. Karena klaim-klaimnya inilah, maka buku biografi Kosuke viral di Jepang dan menarik perhatian media massa di Jepang saat itu. Tapi selain cerita sisi negatifnya, Kosuke juga memberikan penjelasan dan beberapa tips untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar dengan menjaga pola makan dan rajin berolahraga yang sudah dia terapkan sejak dia masih muda. Gak heran kan, kalau di usia Kosuke yang menginjak 76 tahun saat bukunya dirilis, Kosuke masih sangat sehat dan sangat bertenaga. Sebenarnya dalam buku ini juga Kosuke cerita bahwa dia pernah ditipu sama seorang wanita berusia 27 tahun yang dikencaninya. Yang mana di tahun 2016 lalu, wanita ini mencuri uang dan perhiasan Kosuke sehingga dia mengalami kerugian sebesar 60 juta yen atau sekitar 7,5 miliar rupiah. Sebenarnya wanita ini sudah ditangkap polisi, tapi Kosuke malah membatalkan laporannya sehingga wanita ini dibebaskan. Alasan dia membatalkan laporannya karena dia menganggap uang 7,5 miliar ini ya cuma geli-geli aja. Kalaupun hilang rasanya kayak cuma kehilangan tisu toilet.
Pada bulan Desember 2017, Kosuke secara tidak sengaja ketemu sama seorang gadis muda di Bandara Haneda, kota Tokyo saat dia akan melakukan perjalanan bisnis. Gadis muda ini bernama Saki Sudo. Jadi gadis ini lahir di kota Sapporo, prefektur Hokkaido. Dia adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang hidup dalam keluarga yang serba pas-pasan juga. Sejak kecil, Saki memang dikenal sebagai gadis yang pendiam dan pemalu karena sering dibully oleh teman-temannya. Sehingga dia lebih suka menghabiskan waktunya untuk membaca manga atau komik Jepang. Tapi selama di sekolah, Saki juga dikenal sebagai murid yang paling malas, guys. Dia sama sekali jarang memperhatikan guru saat jam pelajaran, bahkan dia juga sering bolos dengan berpura-pura sakit. Sifatnya Saki yang tadinya pemalu akhirnya berubah waktu dia di SMA. Dia mulai berdandan untuk menarik perhatian siswa laki-laki dan membuat dirinya selalu menonjol. Bahkan sejak SMA pun, walaupun Saki nggak punya banyak uang, dia sudah punya perlengkapan makeup serta koleksi pakaian dari brand-brand mahal dan terkenal untuk menunjang penampilannya. Setelah lulus, Saki melanjutkan pendidikannya dengan mengambil sekolah kecantikan dan tata rias. Untuk mendapatkan uang tambahan, belakangan diketahui kalau Saki bekerja sebagai PSK berkedok pijat kesehatan. Setelah lulus kuliah, Saki pindah ke kota Tokyo untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai PSK dan menjajakan tubuhnya pada pria-pria hidung belang. Karena Saki punya wajah yang cantik, maka pria-pria di sana lebih memilih Saki untuk jadi teman kencan mereka daripada gadis-gadis lainnya. Sehingga Saki mulai terkenal di antara para pria-pria hidung belang. Bahkan Saki juga beberapa kali terikat kontrak untuk memainkan peran dalam film dewasa. Kesuksesannya itu rupanya membuat Saki melupakan orang tuanya dan keluarganya di Sapporo. Jadi selama bertahun-tahun Saki sudah jarang menghubungi orang tuanya dan sudah nggak pernah lagi mengunjungi mereka di sana. Balik lagi ke cerita pertemuan pertama Kosuke dengan Saki di bandara. Jadi waktu itu Kosuke ngeliat Saki saat mereka sama-sama di ruang tunggu VIP bandara atau airport lounge. Pas dia ngeliat ke sana, dia bilang, "Kok cantik banget ini gadis." Karena Saki masuk ke dalam kriterianya Kosuke, jadi pergilah Kosuke cari perhatian di depan Saki dengan pura-pura jatuh di lantai. Rupanya Saki terpancing juga, sehingga dia menolong Kosuke. Nah, disitulah mereka kenalan, sehingga Kosuke mulai memuji-muji kecantikan Saki dan sikapnya yang perhatian. Kosuke juga mulai menceritakan tentang dirinya dan mengisyaratkan kalau dia adalah pria yang sangat kaya raya. Karena tahu kalau Kosuke ini kaya raya, ya jelaslah Saki antusias kan ngobrol sama si kakek tua ini. Sehingga Saki juga mulai menarik perhatian Kosuke dengan menunjukkan sikap yang lembut, sopan, dan menunjukkan ketertarikan dengan Kosuke. Gadis ini juga mulai berpura-pura tertarik dengan kisah hidupnya Kosuke yang berasal dari keluarga sederhana dan sekarang udah jadi pria kaya raya. Dengan mengatakan bahwa hidupnya nggak mudah, dia mencoba membangun karir di kota Tokyo tapi selalu gagal. Mendengar keluh kesahnya Saki, Kosuke langsung merasa kasihan juga, sehingga dia merasa ingin membantu Saki dan melindunginya. Di pertemuan itu mereka harus berpisah karena mereka beda pesawat. Tapi setelah mereka berpisah, tak lupa Kosuke dan Saki bertukar nomor telepon dan Kosuke memberikan uang sebesar 1 juta yen atau sekitar 120 juta rupiah pada Saki. Apa nggak langsung hijau kan matanya Saki? Dan kalian nggak usah heran, soalnya kan Kosuke memang sudah biasa bagi-bagi uang untuk para wanita yang jadi targetnya kan. Suatu hari Kosuke mengundang Saki untuk makan malam di sebuah restoran mewah di Tokyo. Dan waktu mereka makan malam itulah Kosuke menyatakan keinginannya pada Saki untuk menikah dan hidup sebagai sepasang suami istri. Akhirnya Saki menerima lamaran Kosuke sehingga mereka mulai merencanakan pernikahan. Hanya kurang dari 2 bulan setelah mereka pertama kali bertemu, akhirnya di tanggal 8 Februari 2018, Kosuke dan Saki menikah secara resmi di kantor pemerintahan kota Tanabe tempat Kosuke tinggal. Mereka menjadi sepasang suami istri dengan jarak usia 56 tahun. Kosuke berusia 77 tahun sementara Saki masih berusia 21 tahun. Setelah menikah, Saki pindah dari Tokyo ke rumah mewahnya Kosuke di kota Tanabe. Tapi Saki sebenarnya nggak memberitahu keluarganya kalau dia sudah menikah dengan seorang kakek tua. Jadi Saki beralasan bahwa kepindahannya dari Tokyo ke Tanabe karena ada urusan bisnis. Di awal pernikahan mereka, keduanya tampak mesra dan mereka nggak malu-malu memperlihatkan kebersamaan mereka di hadapan publik. Saki juga berusaha dibuat nyaman untuk tinggal di rumah Kosuke. Semua keperluan
keperluan Saki disediakan. Saki juga dimanjakan dan semua keinginannya dituruti. Bahkan Saki juga dilayani oleh beberapa orang asisten rumah tangga yang siap membantunya selama 24 jam. Saki juga menerima uang bulanan dari Kosuke sebesar 1 juta yen atau sekitar 126 juta rupiah untuk dihabiskan selama 1 bulan. Hidup mewah yang sudah diimpikan oleh Saki sejak kecil akhirnya terwujud. Dia memamerkan semua perhiasan mewah dan pakaian mahalnya, bahkan dia juga sering pergi ke berbagai negara untuk liburan. Nah, sebenarnya orang-orang terdekat Kosuke sudah memperingatkan pria ini kalau Saki mau menikah dengannya cuma karena uang. Soalnya, semua orang sudah tahu kan kalau Kosuke royal sama perempuan. Apalagi dia juga pernah ketipu sama perempuan yang membuatnya rugi 7,5 miliar tadi kan. Tapi Kosuke tetap nggak peduli. Dia bilang pada teman-temannya kalau Saki mau menikah dengannya bukan karena dia kaya, tapi karena dia memang cinta sama Kosuke dan mau mendampinginya selama menjalani hari tua. Tapi kebahagiaan itu nggak bertahan lama, sebab di tanggal 6 Mei 2018, anjing kesayangan Kosuke yang bernama Eve dan sudah dianggap jadi anaknya sendiri, ditemukan sudah kejang oleh Kosuke. Karena panik, Kosuke langsung membawa Eve ke dokter hewan untuk mendapatkan penanganan medis. Tapi pada akhirnya, Eve, anjing kesayangannya, mati di hari yang sama. Hal itu membuat dunianya Kosuke terasa runtuh. Soalnya anjing kesayangannya yang sudah lebih dari 10 tahun diadopsinya meninggal dengan cara yang aneh. Karena merasa sedih atas kehilangan Eve, maka Kosuke menguburkan anjing kesayangannya di belakang rumah dan dia berencana untuk membuatkan acara peringatan terakhir untuk Eve dengan mengundang seluruh rekan kerja, teman-teman, dan beberapa artis Jepang untuk datang, yang rencananya akan diadakan di akhir bulan Mei. Namun tak lama setelah anjing kesayangannya mati, Kosuke juga ditemukan meninggal dengan cara yang sama. 18 hari setelah kematian anjing kesayangannya Kosuke, di hari itu sekitar tengah malam, Saki yang lagi bersantai di ruangan lain masuk ke kamar untuk tidur. Waktu dia mau masuk ke dalam, dia menemukan Kosuke sudah tergeletak di lantai dekat sofa dan tubuhnya kejang-kejang. Karena panik, Saki langsung menelpon layanan darurat Jepang. Petugas yang sampai di rumah Kosuke langsung melakukan tindakan dan pertolongan medis untuk Kosuke. Tapi sayangnya, di tengah jalan, sebelum dia sampai di rumah sakit, Kosuke sudah meninggal dunia. Jenazahnya tetap dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan dan juga otopsi. Melihat tanda-tanda atau gejala yang ditimbulkan sebelum kematiannya, dokter menduga kalau Kosuke ini pasti keracunan. Akhirnya dokter pun melakukan uji toksikologi. Dari hasil pengujian yang dilakukan, didapatkanlah fakta bahwa Kosuke overdosis obat stimulan, yaitu metamfetamin atau sabu dengan kadar yang sangat-sangat tinggi. Tapi anehnya dokter sama sekali nggak menemukan adanya bekas suntikan di tubuhnya Kosuke. Hal ini pun dilaporkan ke pihak kepolisian. Di hari itu juga, petugas langsung melakukan penyelidikan di rumah Kosuke. Namun petugas juga nggak menemukan adanya bekas wadah untuk mengkonsumsi narkoba. Tidak ditemukan juga jarum suntik, dan nggak ada sama sekali alat untuk mengkonsumsi narkoba. Padahal dosis di tubuhnya Kosuke ini sangat tinggi banget kan? Sehingga petugas berasumsi bahwa obat stimulan itu masuk ke tubuhnya Kosuke lewat mulut, entah lewat makanan atau minuman yang dikonsumsi sebelumnya. Nah, petugas lagi-lagi harus mencari bekas makanan atau minuman yang dikonsumsi Kosuke sebelum meninggal. Ternyata nggak ada juga. Padahal menurut kesaksian asisten rumah tangganya, Kosuke masih makan malam seperti biasa di rumahnya. Dan dia juga masih meminum beberapa gelas minuman beralkohol. Teman-temannya Kosuke juga bilang kalau Kosuke nggak pernah mengkonsumsi narkoba atau menghisap rokok. Soalnya Kosuke memang selalu menjaga kesehatannya kan. Dan Kosuke selalu memilih makanan dan obat yang akan dikonsumsinya. Tapi karena gejala keracunan yang dialami Kosuke sama dengan gejala yang dialami anjingnya, apalagi kematian Kosuke dan anjingnya cuma beda 18 hari, maka petugas menduga kalau kematian anjingnya dan meninggalnya Kosuke saling berkaitan. Kemungkinan besar anjingnya Kosuke juga overdosis obat stimulan. Disinilah petugas mulai mengungkap dua teori. Teori yang pertama, Eve menjadi korban salah target. Petugas menduga bahwa pelakunya kemungkinan besar sudah menargetkan Kosuke hari itu, tapi karena biasanya Kosuke selalu berbagi makanan dengan anjingnya, maka anjingnya diduga memakan makanan yang sudah dicampur obat stimulan yang awalnya ditunjukkan untuk Kosuke sebelum Kosuke sempat memakannya. Teori yang kedua,
anjingnya Kosuke memang dijadikan tumbal uji coba obat stimulan yang akan diberikan pada Kosuke. Petugas percaya kalau pembunuhnya ingin lihat dulu gimana reaksi yang ditimbulkan setelah korban mengkonsumsi obat dosis tinggi itu, guys. Karena kemungkinan besar salah satu dari dua teori ini benar, maka petugas menggali kuburan anjingnya Kosuke di belakang rumah untuk dilakukan uji toksikologi juga. Sayangnya, tubuh anjing itu sudah mengalami pembusukan yang parah, sehingga pengujian itu nggak bisa menghasilkan jawaban pasti apakah If memang overdosis juga atau enggak. Setelah Kosuke meninggal, maka acara yang sudah disiapkan Kosuke untuk mengenang kematian anjingnya batal diadakan. Dan keluarga serta teman-teman Kosuke pun mulai fokus mencari informasi tentang siapa yang sudah membunuh Kosuke. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, akhirnya petugas fokus untuk mencari tahu siapa kira-kira yang sudah berani memberi obat stimulan dosis tinggi untuk meracuni Kosuke. Diketahui bahwa pada malam itu hanya ada 3 orang yang tinggal di rumahnya Kosuke. Yang pertama, Saki, istrinya yang lagi bersantai di ruangan lain dekat dengan kamar Kosuke. Dan yang kedua adalah satu asisten rumah tangga Kosuke yang sudah bekerja selama 30 tahun dan memang tinggal di sana. Dia berada di ruangan paling belakang saat kejadian. Yang ketiga, yaitu Kosuke sendiri yang jadi korban. Sebab CCTV yang berada di bagian depan rumah tidak merekam adanya orang lain yang masuk ke rumahnya Kosuke. Bisa jadi pelaku pembunuhan Kosuke dan anjingnya antara istri dan asisten rumah tangganya sendiri, atau bisa jadi keduanya bersekongkol. Satu-satunya bukti yang didapatkan dari rumah itu, petugas menemukan adanya jejak obat stimulan di mesin penyedot debu dan lantai dapur rumah itu, yang menandakan bahwa pelakunya kemungkinan besar berusaha membersihkan bekas obat itu untuk menghilangkan jejak. Tapi petugas masih harus mencari bukti yang lebih kuat untuk bisa menangkap pelakunya. Soalnya bukti yang tadi kayaknya kan nggak kuat nih untuk menahan seseorang. Nah, selama penyelidikan berlangsung, orang-orang sudah mulai curiga. Pasti Saki ada hubungannya dengan kematian Kosuke. Sebab saat pemakaman Kosuke, Saki bukannya sedih, guys. Orang-orang memperhatikan, Saki malah terlihat biasa aja dan sempat main game di handphonenya waktu acara pemakaman berlangsung. Belum lagi, hanya beberapa minggu setelah Kosuke meninggal, rupanya Saki mengambil alih semua bisnis Kosuke dengan cara mengadakan rapat tertutup bersama para direktur, komisaris, dan pejabat penting di perusahaan. Yang mana dalam rapat itu, dia menunjuk dirinya sendiri sebagai presiden direktur di hadapan semua karyawan. Dia juga menentukan sendiri gaji bulanan yang dia dapatkan sebesar 170 juta yen per tahun atau setara 1,8 miliar rupiah per bulan. Bukan cuma Saki aja yang dicurigai, guys. Asisten rumah tangganya juga dicurigai karena asisten rumah tangganya pernah bilang ke teman-temannya kalau Kosuke meninggal, dia akan mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Katanya Kosuke sangat menghargai asisten rumah tangganya yang sudah bekerja 30 tahun di rumah itu, sehingga asisten rumah tangganya ini dijanjikan uang sebesar 40 juta yen atau sekitar 5 miliar rupiah. Karena adanya laporan-laporan dari para saksi, akhirnya petugas memutuskan untuk membawa Saki dan asisten rumah tangganya untuk dimintai keterangan. Dari hasil interogasi yang dilakukan petugas pada asisten rumah tangga, dia punya alibi bahwa di sore hari sebelum Kosuke meninggal, asisten rumah tangganya sempat pergi selama 2-3 jam dari rumah itu untuk berbelanja kebutuhan makanan. Dan dia baru pulang ke rumah sekitar jam 8 malam dan langsung pergi ke dapur untuk membereskan barang-barang belanjaannya. Nah, mendengar keterangan dari asisten rumah tangga, petugas pun semakin curiga sama Saki. Karena bisa aja Saki mempersiapkan pembunuhan itu waktu asisten rumah tangga lagi nggak di rumah kan. Tapi Saki juga punya alibi kalau selama dia di rumah, dia berada di ruangan lain dan nggak ketemu sama Kosuke selama beberapa jam. Belum lagi dia juga menyalahkan polisi karena dia dicurigai tanpa bukti yang jelas. Karena memang petugas belum punya bukti apa-apa untuk menuduh Saki dan asisten rumah tangga, maka mereka berdua kembali dipulangkan. Tapi penyelidikan tetap dilakukan di rumah Kosuke untuk mencari bukti penting. Petugas juga sempat menyita handphonenya Saki untuk diperiksa dan menelusuri jejak pembelian obat stimulan yang berhasil membunuh Kosuke. Dari penyelidikan ini, petugas berhasil menemukan beberapa riwayat pencarian internet yang dilakukan oleh Saki. Jadi, petugas menemukan kalau Saki pernah mencari informasi di internet tentang perfect crime, stimulant overdose, dan informasi kematian akibat narkoba
yang mengisyaratkan kalau Saki mau melakukan kejahatan sempurna tanpa bisa terlacak. Penyelidikan lain juga menunjukkan adanya pencarian tentang harta warisan, kematian orang tua kaya raya, dan cara mendapatkan uang dari pasangan. Dari pencarian ini, petugas mulai bisa membaca nih kalau Saki diduga membunuh Kosuke karena ingin merebut harta kekayaannya. Tapi sayangnya, setelah itu penyelidikan kembali menemui jalan buntu karena semua bukti-bukti yang didapatkan tadi adalah bukti tidak langsung yang belum kuat untuk menuduh Saki. Sementara petugas masih belum bisa menemukan bukti langsung yang menunjukkan kalau Saki sudah membunuh Kosuke. Jadi selama 3 tahun, Saki masih dibiarkan bebas berkeliaran, menikmati kekayaan yang ditinggalkan suaminya dan menghambur-hamburkan uang gaji bulanan yang dia dapatkan tadi. Tapi selama penyelidikan dilakukan, petugas menemukan fakta bahwa bertahun-tahun sebelumnya, Saki juga pernah melakukan penipuan pada seorang pria tua yang dikencaninya sebesar 400.000 yen atau sekitar 50 juta rupiah, sehingga petugas menggunakan kasus ini untuk bisa menangkap Saki. Soalnya bukti penipuan ini memang lebih kuat daripada pembunuhan kan. Rupanya Saki nggak berhasil ditemukan. Akhirnya petugas melacak kepergian Saki dan pada akhirnya Saki berhasil ditangkap di apartemen miliknya di kota Tokyo pada tanggal 28 April 2021 dan dari penangkapan itu petugas juga menyita tiket pesawat ke Dubai. Diketahui juga kalau Saki sudah menyimpan uang dalam jumlah yang besar yang diambil dari tabungan dan kekayaan Kosuke untuk digunakan selama pelariannya di Dubai. Saki Sudo langsung ditahan untuk menunggu pra-peradilan dan sidang dakwaannya. Persidangan atas kasus yang menjerat Saki Sudo digelar dan dalam persidangan itu, selain dakwaan penipuan pada pria tua, jaksa juga mendakwa Saki sudah melakukan kejahatan pembunuhan pada suaminya sendiri dengan memasukkan obat stimulan ke makanan atau minumannya Kosuke. Motif yang dituduhkan pada Saki bahwa dia takut akan diceraikan oleh Kosuke dan bakal kehilangan pemasukan. Dan dia mengatur pembunuhan ini supaya Saki bisa merampas harta kekayaan Kosuke setelah kematiannya. Motif yang diungkap bukan cuma sekedar asumsi aja guys. Jadi selama 3 bulan Kosuke dan Saki menjalani pernikahan, rupanya Saki cuma mau menikmati harta pemberian Kosuke, tapi dia mengingkari perjanjian yang sudah mereka buat waktu mereka menikah. Jadi di awal perjanjian mereka, Kosuke dan Saki sudah sepakat kalau setelah menikah, Saki akan menikmati semua fasilitas dan harta pemberian Kosuke, bahkan dia juga akan mendapatkan uang bulanan sebesar 1 juta yen dengan syarat, ini ada syaratnya. Saki harus melayani Kosuke minimal 3 kali dalam seminggu. Soalnya seperti yang saya bilang tadi, kalau Kosuke ini hypersex kan. Seiring berjalannya waktu, rupanya Saki lebih sering tinggal di apartemennya yang ada di Tokyo daripada tinggal di rumahnya Kosuke. Dan Saki juga lebih sering menghabiskan waktunya untuk jalan-jalan ke luar negeri. Sehingga Kosuke teringat akan perkataan teman-temannya kalau Saki mau menikah dengannya cuma karena dia kaya raya, sehingga dia mempersiapkan berkas perceraiannya. Jaksa juga berhasil menghadirkan seorang saksi, yaitu seorang pria yang menjalin hubungan dengan Saki. Rupanya, alasan Saki lebih sering tinggal di Tokyo karena dia lagi tergila-gila dengan seorang pemandu di salah satu klub malam. Dari pengakuan si pria ini, Saki menjanjikan akan menjamin kebutuhan dan biaya hidupnya apabila dia mau keluar dari pekerjaannya sebagai pemandu. Dengan kata lain, Saki mau jadi sugar maminya si pria ini. Karena bukti yang disajikan belum kuat, jaksa juga menghadirkan kembali sebuah bukti lain yang menunjukkan petugas berhasil menemukan satu akun misterius yang pernah menghubungi penjual narkoba di internet dan melakukan transaksi online untuk pembelian metamfetamin, obat stimulan yang sama yang membunuh Kosuke. Nah, dari dakwaan itu jaksa menuntut hukuman penjara seumur hidup pada Saki. Namun di tanggal 12 Desember 2024 lalu, setelah melewati persidangan panjang selama 1 tahun lebih, pengadilan memutuskan untuk membebaskan Saki dari semua dakwaan pembunuhan pada Kosuke. Gila nggak? Walaupun hakim mengakui adanya unsur-unsur mencurigakan saat penggeledahan seperti jejak narkoba di lantai dapur dan vacuum cleaner, adanya kontak dengan pengedar narkoba, dan bukti pencarian di internet yang terlalu aneh, tapi hakim tetap menilai kalau jaksa tidak bisa menyajikan bukti kuat yang memperlihatkan secara langsung kalau Saki sudah membunuh Kosuke. Nggak ada barang bukti narkoba yang ditemukan di tempat tinggalnya Saki, nggak ada bukti yang mendukung kalau Saki sudah membeli narkoba itu, dan nggak ada juga saksi yang melihat langsung kalau Saki sudah menaruh racun ke makanan atau minumannya Kosuke. Karena keputusan itu, jaksa mengajukan sidang banding, dan di bulan Desember 2025 lalu,
Sidang banding juga menyatakan Saki tak bersalah atas pembunuhan Kosuke. Namun Saki Sudo tetap dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara atas kasus penipuan pada seorang pria tua yang dilakukannya di tahun 2015. Perkara lain yang dikabarkan sedang berjalan saat ini adalah perebutan harta warisan milik Kosuke yang mencapai 1,3 miliar yen atau setara 138 miliar rupiah yang ditinggalkan oleh Kosuke dan masih dipegang oleh Saki. Kakak dan adiknya Kosuke rupanya nggak terima kalau mereka nggak dapat warisan. Soalnya, seperti yang saya bilang tadi, Kosuke kan sempat menjadikan anjingnya sebagai pewaris tunggal harta kekayaannya. Tapi setelah anjingnya mati, Kosuke membuat surat wasiat baru yang menyatakan bahwa hartanya akan diwariskan untuk kesejahteraan kota Tanabe. Soalnya Kosuke nggak punya keturunan untuk mewarisi hartanya kan. Tapi saudara-saudaranya Kosuke nggak terima dong, sehingga mereka mengajukan gugatan untuk membatalkan surat wasiat itu. Gimana menurut kalian setelah mendengar cerita ini? Apakah kalian yakin kalau Saki Sudo adalah pembunuh suaminya sendiri? Atau kalian juga curiga pada asisten rumah tangganya yang mungkin juga terlibat? Dan apakah kalian juga yakin kalau If, anjing kesayangannya, mati karena diracun oleh Saki? Silahkan tuliskan semua komentar dan opini kalian di bawah, karena saya akan bacain semua komentar kalian satu persatu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lewatkan kasus menarik lainnya dari channel ini, dan saya tunggu kalian semua di video-video menarik selanjutnya. Jangan lupa nonton, dan sampai jumpa.